Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita curahan rahmatnya yang tak terhingga, berikut juga dengan kesehatan, waktu serta kesempatan yang diberikannya kepada kita, sehingga pun bahkan sampai hari ini kita masih bisa menikmatinya. Dan yang akhirnya pada hari ini kita semua dapat berkumpul di auditorium Universitas Muhammadiyah Magelang dengan keadaan sehat walafiat. Pertama-tama yang terhormat Profesor Dr. Haji Sutrisno MPD selaku anggota Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. Yang saya hormati Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Magelang. Yang saya hormati Rektor dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Magelang. Yang saya hormati tamu undangan yang dalam hal ini dosen dari Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung. Selamat datang di Universitas Muhammadiyah Magelang. Dan ya tak lupa yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Magelang. Bapak Ibu dan teman-teman semua, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah membumikan ruh Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam kehidupan kampus. Kalau kita padankan, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan itu merupakan idealisme daripada organisasi Muhammadiyah. Dan kalau kita merujuk kepada referensi Islam yaitu Al-Quran, maka kita dapati efek daripada kuatnya sebuah idealisme itu ada banyak sekali. Kita ambil satu contoh indikator saja. Dalam Al-Quran, seseorang yang berpegang teguh pada idealisme yang kuat itu dampak atau efek dari hal tersebut adalah ketidakadanya takutan dan kekhawatiran. Dan tidak takut dan tidak khawatir ini diulang berkali-kali, lebih dari 10 kali. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya ketika kita berpegang teguh pada idealisme Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dengan kuat, Universitas Muhammadiyah Magelang mampu mengekspansi, begitu ya, mampu menaklukkan berbagai macam kemudian tantangan. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang berpegang teguh pada Islam, maka tidak ada rasa takut dan kekhawatiran dalam dirinya. Dalam hari ini telah kita hadirkan narasumber kita yang Masya Allah kita datangkan langsung dari Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, yakni Profesor Dr. Haji Sutrisno MPD. Dan sebelum kita mendengarkan ceramah dari beliau, tausiah dari beliau, kita dengarkan dahulu sambutan. Dalam hari ini akan disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang kepada Dr. Lili Andriani. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Sutrisno MAG, matur nuwun sanget rawuhipun. Yang terhormat BPH Unima Bapak Eko Muhwidodo, Pak Jumari, matur nuwun sanget.
Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu pejabat struktural, kepala unit, kepala badan lembaga, kepala pusat, kepala biro, dan seluruh pejabat struktural yang di Unima serta seluruh tenaga kependidikan dan dosen yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan insyaallah senantiasa penuh dengan keberkahan, penuh dengan nikmat iman Islam, dan insyaallah penuh dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kali tentu ini satu hal yang biasanya kita kegiatan rutin Jumat pagi itu diselenggarakan di masjid, dan alhamdulillah pagi hari ini kita mendapatkan tamu sekaligus pembicara. Beliau Prof. Sutresno, beliau adalah juga anggota Majelis Dikting Libang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau juga pengajar dosen di UIN Sunan Kalijaga, sekaligus juga dosen Unima, dosen Magister Pendidikan Islam. Matur nuwun sangat sekali lagi rawuhipun. Bapak Ibu, tentu pertemuan pada pagi hari ini itu bentuk implementasi dari lonseng yang pertama kali dilakukan, lonseng pedoman AIK untuk PTMA. Nah, ini menjadi satu hal perhatian bagi kita semua. Ada pedoman yang baru dan insya Allah lebih keren, makanya ya Prof, lebih keren karena yang pedoman kemarin saja mungkin belum dilaksanakan secara optimal, tapi insya Allah dengan pedoman yang baru ini lebih bisa dilaksanakan meskipun kita harus punya effort dari diri kita sendiri ataupun secara kelembagaan. Bapak Ibu, tentu banyak hal ketika mengimplementasikan AIK di kampus, ada beberapa hal selain kita sampaikan bahwa implementasi AIK salah satunya adalah internalisasi melalui kurikulum. Nah, ini sering kita sampaikan. Nah, banyak hal yang sudah kita lakukan, hanya saja tidak semuanya bisa terlaksana dengan secara optimal, dengan baik. Termasuk pelaksanaan AIK di dalam kehidupan kampus. Ini menjadi satu hal yang penting bagi kita semua. Terutama kalau yang kita sudah laksanakan adalah pada saat menjelang kenaikan pangkat, menjelang menjadi pejabat struktural di kampus, itu yang kita laksanakan. Tetapi memang rutinitas yang kita lakukan setiap Jumat, kemudian tahsin, mungkin ada beberapa hal masih banyak yang masih kurang, sehingga betul-betul harapannya materi pada hari ini menjadi ruh kita untuk kita jadikan pedoman kita di dalam melaksanakan atau mengabdi kita di amal usaha Muhammadiyah, khususnya di PTMA. Bapak Ibu, tentu mari kita sambut ini dengan sangat baik, dan insya Allah karena ini sudah di pekan kemarin sudah kita diskusikan bersama dengan Wakil Rektor dan para pejabat struktural. Harapannya ini adalah tahapan berikutnya, dan tahapan berikutnya lagi adalah proses implementasi AIK di kampus yang kita cintai ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Yon pangapunten tadi belum saya sapa dari Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung, matur nuwun sangat rawuhipun di Unima. Nggih, saya cukam sekian. Berapa orang? Oh, 1 nggih. Oh, 5, Masya Allah, matur nuwun sangat. Kami itu mengundang beberapa perguruan tinggi di lingkungan Unima, mengatakan yang rawuh hanya 1 perguruan tinggi, alhamdulillah 5 sekaligus. Matur nuwun sangat, selamat datang di Unima, dan saya cukupkan sekian apa yang bisa saya sampaikan, dan segala kekurangan mohon untuk dimaafkan. Nasru minallah wa fakum qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Bu Rektor Dr. Lili Andriani atas sambutannya, yang mana beliau menyampaikan bahwasanya pentingnya implementasi
Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam kehidupan kampus. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan langsung mendengarkan tausiah dari Profesor Dr. Haji Sutrisno. Dan sebelum kita mendengarkan, mari kita buka terlebih dahulu kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja sebelum kita haturkan, izinkan saya menyampaikan satu pantun. Tolong dibantu cakepnya nggih. Pergi ke kampus naik Astrea, pulang ngampus naik Innova. Jumat pagi di kampus Unima, ngaji bareng Prof. Sutrisno di kampus kita tercinta. Pada Prof. Sutrisno, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Sekretaris dan anggota BPH. Ini sekaligus ada Pak Rektor Senior, ada juga Pak Kiai Jumeri. Mungkin ada BPH yang lain yang kami tidak hafal satu persatu. Ibu Rektor, para Wakil Rektor, seluruh pimpinan, para dosen tenaga kependidikan. Mula pertama kita bersyukur pada pagi hari ini bisa ketemu di kampus yang sangat megah. Ini kami 3 kali ke kampus 1 ini, perubahannya luar biasa. Waktu ingat saya dulu sekali ke sini waktu pembekalan sertifikasi dosen, pengembangan SDM, tapi sudah sangat lama. Kemudian malam-malam mewakili Masjid Sikti acara LSPO di gedung ini juga. Ini yang ketiga. Ya biasanya di kampus 2, kalau kampus 2 sering mampir. Tadi sebelum ke sini juga mampir dulu ke kampus 2. Nah, kami juga menyampaikan selamat kepada Bu Rektor BPH seluruh jajarannya. Ya, secara beruntun keberhasilannya semakin banyak, semakin jadi akumulasi. Mulai dari akreditasi prodi, akreditasi A, akreditasi unggul, institusinya akreditasi unggul, kemudian membuka fakultas kedokteran, kemudian dirancang buka prodi-prodi yang lain, dan sarana prasarana sudah semakin kelihatan terutama tampilan dari luar. Itu yang bangunan gedung yang lantai 12 yang sudah dicor sampai lantai 10 ya, itu dari jauh sudah sangat kelihatan. Dari selatan apalagi, mulai Biluan di Jalan Raya Selatan sudah kelihatan, dari utara juga begitu. Nah tentu ketika itu nanti taruh tahun depan, itu sudah mulai digunakan untuk fakultas kedokteran, kemudian dirancang untuk prodi-prodi yang lain. Mungkin ada kedokteran hewan, mungkin ada kedokteran gigi, mungkin nanti farmasinya akan terdongkrak, mungkin juga fisioterapi dan seterusnya. Nah barangkali tadi ibu-ibu bapak yang dari Temanggung ya, dari Temanggung mungkin bisa benchmark atau lesson learn pengembangan dari Unima ini. Ini tahun-tahun ke depan ini betul-betul menjadi tahun sebagai lompatan. Biasanya perguruan tinggi Muhammadiyah itu kalau sudah punya fakultas kedokteran, punya fakultas farmasi, di sini fakultas kesehatan ya, ilmu kesehatan. Kemudian ada fakultas kedokteran gigi, ada mungkin juga fakultas kedokteran hewan.
itu prodi-prodi yang lain itu menjadi ikut terangkat. Ya spiritnya, misalnya siswa-siswa kelas 2 SMA terkenal aliyah yang semula itu tidak begitu tertarik. Tapi begitu sudah punya fakultas kedokteran, ya farmasinya sudah akreditasi unggul, ada fakultas kedokteran gigi dan beberapa unggulan yang lain, itu prodi-prodi yang lain ikut terangkat, terdongkrak. Dulu Purwokerto juga begitu, Semarang juga, Kalimantan Timur juga, di mana-mana terjadi seperti itu. Nah karena itu selamat pada Bu Rektor, para wakil rektor, BPH dan seluruh pimpinan, Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan. Nah ini kaitannya dengan Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Ya, ini dokumen yang baru, tapi pengembangan dari dokumen lama. Kami mulai di Masjid Libang tahun 2010, itu dulu 2011 nyusun buku pendidikan AIK. Bukunya mulai diberlakukan 2012. Itu baru khusus untuk mahasiswa. Kemudian tahun 2017 itu standar mutu AIK diberlakukan 2018. Itu untuk pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Nah, sekarang 2025 yang dokumennya mulai disusun tahun 2024. Tapi di launching bulan Juni, disosialisasikan tanggal 14 sampai 16 Oktober kemarin. Ini baru yang perguruan tinggi Muhammadiyah Asia se-Jawa. Yang Indonesia Timur belum, Indonesia Barat belum. Sebetulnya ini sangat penting juga untuk BPH dan untuk PWM. Karena BPH itu yang jelas-jelas memiliki amanah untuk membina ideologi persyaratan Muhammadiyah. Kemudian PWM itu yang selalu, ya apa itu rektor, wakil rektor, itu biasanya yang berwenang untuk ya nyeleksi dari segi AIK-nya itu dari PWM. Makanya ini ke depan juga perlu intens disosialisasikan ke seluruh PWM dan BPH. Di sini agak beruntung karena Pak Kiai Jumeri sekaligus ya BPH juga, PWM juga. Mungkin beliau nanti bisa kasih informasi pada pihak yang lain. Tapi suatu ketika nanti PWM, BPH tentu akan ada kesempatan tersendiri. Nah, semula ini pedoman. Cuma setelah masuk ke bidang hukum, ini jangan gunakan kata pedoman, karena pedoman digunakan PP untuk majelis, maka majelis menggunakan panduan, kemudian ketentuan, akhirnya ini jadi panduan. Ada 2 buku. Nah, buku sudah dicetak, walaupun ada beberapa yang salah tulis. Saya kira Bu Wakil Rektor yang lalu ikut hadir di sosialisasi di Gresik itu sudah membawa dokumennya, ya 2 dokumen ini. Nah karena dokumennya cukup banyak, maka ini hanya informasi yang terpenting saja. Nanti yang detail-detailnya mungkin bisa sharing kesempatan berikutnya. Nah, beda panduan yang baru dengan sebelumnya, kalau standar mutu AIK untuk pimpinan, dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa yang diberlakukan tahun 2018 itu belum dirinci sampai ke detail-detailnya. Nah, panduan ini
lebih rinci, lebih detail. Baik untuk pimpinan, untuk dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa. Ini sebetulnya di pasal ketentuan yang dibuat oleh majelis yang merupakan breakdown dari pedoman dari PP untuk perguruan tinggi, itu di pasal 33 di pedoman yang baru yang kemarin disosialisasikan ke pimpinan PTMA se-Indonesia melalui kajian hari Kamis. Nah, itu jadi ranah acuan sebelumnya itu ke yang lebih tinggi, itu ke pedoman yang dari PP. Kemudian dibuat ketentuan lebih rinci oleh majelis. Kemudian oleh majelis bidang AIK dibikin lebih detail. Ya. Kemudian yang ya ini ada tim penulisnya. Ya. Kebetulan kami dulu di kementerian sering jadi koordinator ketua tim penulisan dokumen-dokumen, sehingga untuk AIK ini kami juga ditunjuk sebagai ketua penulisan bukunya. Sehingga ini ya sebetulnya kontribusi dari sebagian perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah, cuma ini disinkronkan oleh majelis supaya pemberlakuannya itu sudah mulai terinternalisasi dari awal. Ini yang sering dibicarakan, kenapa mulai dari tahun 2017-18 di standar mutu AIK itu prioritas kepimpinan, kemudian dosen dan tenaga kependidikan. Karena pimpinan itu dengan pertimbangan itu paling lama masa kerjanya di perguruan tinggi Muhammadiyah. Jadi pimpinan itu semula itu dari dosen, semula dari tenaga kependidikan. Setelah punya pengalaman, punya prestasi, kemudian diusulkan dipilih jadi pimpinan. Apa itu dari level Kasubag, Kasubdit, Kabag, kepala lembaga, kemudian kepala biro, sekretaris prodi, ketua prodi, wakil dekan, direktur pasca, wakil rektor, sampai ke rektor itu kan. Nah, itu lama kerja di kampus itu bisa sampai 40 tahun bahkan lebih. Misalnya ada yang diangkat jadi tenaga di perguruan tinggi Muhammadiyah atau jadi dosen, taruh usia 26 tahun atau 28 tahun mulai jadi dosen. Nah, terus mengembangkan profesi karir 5 tahun berikutnya bisa jadi dipercaya ngelola prodi, sekretaris prodi. Kemudian ada yang menjadi kaprodi, ada yang menjadi wakil dekan, jadi dekan, ada mungkin direktur pasca, ada mungkin wakil rektor. Mungkin dari salah satu dari wakil rektor atau dekan atau pimpinan yang lain kemudian dapat amanah menjadi rektor. Sehingga asumsinya memang sudah mengabdi menjadi top leader. Ada yang sudah 25 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan 30 tahun. Jadi nanti seperti misalnya Bu Wakil Rektor 1, taruh nanti beliau ini masih sampai usia 70 tahun. Nah, dulu Bu WR1 itu mulai jadi dosen umur berapa? 23 malah. 23 sampai 70 tahun berapa tahun? Berapa tahun itu? 47. 47 nanti setelah usia 70 tahun masih bisa diperpanjang.
Ya, bisa 4 tahun, bisa 8 tahun berikutnya. Bisa jadi pengembang, bisa jadi BPH. Ya, jadi bisa jadi beliau ini berpotensi mengabdi perguruan tinggi Muhammadiyah mungkin bisa sampai 55 tahun, bahkan lebih. Nah, coba bandingkan dengan mahasiswa. Ada yang mahasiswa PPG hanya 1 tahun, ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun, misalnya S2, ada yang 3 tahun, 3,5 tahun, dan 4 tahun. Itu waktu dibandingkan dengan yang 55 tahun tadi, itu sangat sebentar. Maka pertimbangannya, prioritas pertama itu memang pimpinan. Prioritas kedua dosen. Karena top leader itu berasal dari dosen. Kemudian tenaga kependidikan. Ya, mulai dari kasubag, kabag, kepala biro seterusnya. Itu dari tenaga kependidikan atau dari dosen. Nah, kalau ini sudah diinternalisasi, sudah diamalkan, dibiasakan. Nanti begitu mahasiswa baru datang, itu masuk pada suasana yang sudah tertata, sudah by system, itu mahasiswa mudah sekali menyesuaikan. Nah, beda dengan dulu itu fokusnya AIK itu hanya untuk mahasiswa. Sekarang dibalik. Sekarang fokusnya untuk pimpinan, kemudian untuk dosen, kemudian tenaga kependidikan. Nah, ketika semua itu sudah, mahasiswa tinggal ngikuti saja. Sehingga yang kritik terus menerus sampai kepada Masjid Libang, yang sering muncul apa? Kok nggak ada bedanya Universitas Muhammadiyah dari perguruan tinggi lain, Universitas Aisyah dari perguruan tinggi yang lain. Nah, ini dengan diberlakukannya dokumen yang baru, panduan yang baru, itu berpotensi menjadikan sangat berbeda. Mungkin Bu Rektor, Wakil Rektor yang pernah mengikuti leadership training di Jogja, ini mau angkatan ke-11, rencana ini bulan-bulan depan ini, itu ada yang namanya PHIWM, ya, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Itu kaitannya PHIWM dan akhlak kepemimpinan di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Nah, itu nanti akan kita ketahui. Ya, hari ini kan selalu dokumen-dokumen yang resmi itu selalu mengacunya itu bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mulai dari Muqaddimah Anggaran Dasar Pusaka Muhammadiyah, ada di PHIWM, dan seluruh dokumen-dokumen itu, termasuk yang Risalah Islam Berkemajuan, itu selalu mendasarkan ke itu, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pada panduan yang baru ini, yang di breakdown dari standar mutu AIK yang dari tahun 2018 diberlakukan, itu kemudian yang kami beri warna merah, ini yang memperoleh penekanan, ya. Ini baik standar mutu AIK untuk pimpinan, untuk dosen dan tenaga kependidikan. Misalnya item nomor 2, ya, mampu melaksanakan syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, menjadi acuan utama. Kemudian yang nomor 5, membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang dari sini kemudian di breakdown. Misalnya
mulai dari sekretaris prodi ya 40%, ya Kasubag, kemudian Kaprodi, Kabag itu 50%, kemudian kepala biro, wakil dekan, kepala badan, ketua lembaga 60%, direktur pasca, dekan, wakil rektor 70%. Nah, rektor 80%. Nah, ini yang di standar mutu AIK yang disusun tahun 2017 diberlakukan 2018 belum dirinci. Ini belum ada rinciannya. Ini Ketua Majelis Libang Prof. Bambang Setiaji itu bercerita. Dulu bidang ilmu beliau itu ekonomi pembangunan. Kemudian menekuni Al-Quran. Dia ngikuti kajian memahami Quran langsung. Jadi dibaca satu potong ayatnya, kemudian dipahami. Memahaminya langsung. Itu berjalan sekian lama. Akhirnya beliau menekuni ke ekonomi Islam. Ekonomi syariah. Ya. Kemudian suatu ketika beliau nyampaikan ini di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah untuk menghadapi era global ini yang serba digital, yang serba tsunami informasi, itu kalau tidak betul-betul dasar Quran sunnahnya nggak kuat, itu jati dirinya, otentisitasnya itu lebih sulit bisa terbentuk. Beliau pernah mengatakan pada saya, bisa enggak dari pengalaman beliau itu diterapkan di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Tapi jangan banyak-banyak, targetnya jangan tinggi-tinggi. Jadi misalnya ini ya, ini yang sampai breakdownnya itu. Nah, misalnya ini. Nah, itu kalau tadi sekretaris prodi Kasubag itu 40%. Misalnya begini, kan BPH ini, Pak Kiai Jumair ini, setiap ada calon dosen, itu kan diwawancarai. Calon tenaga pendidikan juga diwawancarai. Perguruan tinggi Muhammadiyah yang besar-besar seperti UMS, UMY, UAD juga begitu. Itu peran dari BPH besar sekali. Misalnya yang menguji AIK ini membaca satu potong ayat atau matan hadis yang sering dirujuk di Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian penguji tadi melafatkan, yang juri ditanya maksudnya apa, isinya apa. Kemudian sampai itu ada 5 potong ayat atau matan hadis. Calon dosen ini, calon tenaga pendidikan ini bisa ngerti berapa? Kalau dari 5 yang ditanyakan, kalau di UMS itu seringkali sampai 10 yang ditanyakan oleh calon dosen gitu. 10 item. Misal 10 yang ditanyakan, itu dia ngerti 2 dari 10 yang ditanyakan. 10 ayat atau 10 matan hadis yang sering dirujuk di Persyarikatan Muhammadiyah. Berarti dia ngerti 2 dari 10. Ya kira-kira kemampuan dia memahami itu 20%. Baru masuk sudah 20%. Ini kalau punya target, misalnya setahun pertama, itu nanti naiknya berapa persen? Misalnya naiknya 5%. Ya, 5%.
itu nanti menjadi 40% dari 20, berarti kan tinggal perlu 20% kan, kira-kira 4 tahun kan. Misal tahun kelima dia diajukan menjadi sekretaris prodi, dia sudah melampaui 40%. Karena biasanya dosen itu nanti kasih waktu 1 tahun, setelah 1 tahun nanti ditanya lagi seberapa tingkatnya itu gitu kan. Nanti biasanya kalau mau naik pangkat juga, nanti ketika menjadi wakil rektor yang nanya dari PBM, kalau mau jadi rektor dari PBM. Di pedoman yang baru sudah tertata demikian. Jadi sebetulnya ini breakdown lebih lanjut dari pedoman itu. Cuma ini ya secara bertahap. Kalau itu dilakukan misalnya kalau setiap hari itu memahami 5 ayat dari Al-Quran, ditambah mungkin 1 matan hadis yang pendek, itu seandainya bisa istiqomah, itu seminggu itu luar biasa. 7 hari kali 5, 7 kali 5, 35 ayat. Itu baru coba kalau sebulan, setahun 12 bulan, taruh misalnya menjadi sekretaris prodi paling cepat masa kerja 5 tahun, tentu ini semuanya sudah jauh terlampaui. Memang perlu merubah kebiasaan dari yang tidak membiasakan memahami Quran jadi memahami Quran, yang biasa hanya membaca nggak dipahami isinya, sekarang perlu memahami isinya. Dan firman Allah dalam Quran itu kan berulang-ulang ya, kalam firman kata yang digunakan berulang-ulang, sehingga semakin sering membaca itu semakin sering ditemukan perulangannya itu yang menjadikan lebih mudah. Nah, sehingga memahami 5 ayat, kalau memahami yang pertama mungkin perlu waktu lebih lama, bisa jadi perlu 25 menit, tapi memahami yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai nanti mungkin yang ke-100 itu menjadi cepat. Tidak perlu lagi 25 menit, mungkin cukup 5 ayat itu 7 menit. Ya tergantung panjang pendeknya ayat. Apalagi ayat sudah sangat sering ketemu, sudah familiar. Bisa jadi 5 ayat cukup 5 menit. Nah, sehingga tidak ada lagi seperti yang dulu-dulu terjadi, misalnya diangkat menjadi dosen, kemampuan memahami Quran Sunnah berapa persen, sudah masa kerja 5 tahun, 10 tahun, sepertinya enggak bertambah gitu loh. Kenapa? Karena tidak ada target, tidak ada cara seperti itu. Waktu didiskusikan awal, banyak yang kemudian ini gimana kira-kira supaya ini bisa tercapai. Nah, kalau misalnya apalagi di Unima ini ya ada kajian setiap Jumat pagi. Ada juga selain Jumat pagi, mungkin apa Selasa sore, Selasa pagi, nah, pada duhur siang. Nah, coba kalau itu difokuskan untuk memahami ya ayat Quran dan matan hadis yang kira-kira memang mulai dari yang paling terkait dengan dirinya, terus nanti diperluas gitu. Itu bisa tahapan-tahapannya menjadi lebih mudah. Nah, ini untuk pimpinan. Kemudian untuk dosen ya sama, cuma lebih ini, karena asumsinya dosen ini kan yang dari dosen kemudian diangkat menjadi pimpinan, dari tendik diangkat jadi pimpinan gitu kan.
Cuma untuk dosen ini berbeda dengan pimpinan dan tendik, ada poin nomor 8 yang bedakan. Mampu melakukan integrasi ilmu dengan AIK. Ini untuk pimpinan dan tendik nggak ada. Maka standar mutu AIK yang diberi ke panduan ini, yang untuk dosen menjadi 8 item. Tapi untuk pimpinan dan tendik 7 item. Kan ditambah yang nomor 8 ini, sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Nah, ini kalau misalnya itu bisa dibiasakan. Ya, mungkin awal-awal itu masih perlu dilakukan bersama-sama. Bersama-sama itu misalnya diberi contoh bagaimana cara membacanya, terus memahaminya, terus mengulangnya, baik untuk ayat Quran maupun matan hadis. Itu mungkin perlu diberi contoh. Jadi misalnya wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu misalnya dibaca wal asr, didengarkan, ditirukan. Terus maksudnya apa? Artinya apa? Demi masa. Nah, itu memahaminya itu langsung pada ayat Al-Quran. Nanti kalau ada yang kesulitan kata misalnya innal insana lafi khusr, misalnya dari rangkaian kata ini ada 1-2 kata yang belum tahu artinya, itu bisa lihat alih bahasa, bisa terjemah. Innal insana lafi khusr, inna sesungguhnya insan manusia, lafi betul-betul dalam keadaan, khusr rugi. Misalnya kata lanya lah apa ini? La takkid apa la larangan? Oh ini lanya pendek, oh berarti takkid. La fi khusr. Nah itu selama bisa langsung. Nah, kalau misalnya ada yang kata yang nggak ngerti isinya, bisa lihat terjemahnya. Sekarang terjemahan Quran per kata kan banyak sekali. Quran yang digital, Quran online juga banyak. Nah, nanti ketika illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw sabr, kecuali yang iman amal soleh, dirinci mengikat dengan kesabaran dan dengan kebenaran. Kalau misalnya dari satu ayat ini atau beberapa ayat arti perkata ngerti, tapi maksud keseluruhan kurang mendalam, itu bisa melihat di tafsir Tanwir. Atau kalau mau cepat, itu langsung diketik di Google ditulis tafsir web. Tafsir web itu nanti berapa detik sudah keluar semua itu. Menurut mufasir dari Madinah begini, dari Mekah begini, dari Al-Azhar begini, menurut As-Sa'di begini, menurut Ibnu Katsir begini, sudah lengkap tinggal milih. Jadi hanya ngetik tek berapa detik langsung keluar semua, tinggal milih. Oh kali ini pemahaman yang terkait dengan bahasa. Oh ternyata banyak diacu oleh penafsiran ala As-Sa'di, diikuti tafsir Al-Misbah Pak Quraisy Shihab. Oh kalau penafsiran terkait dengan memurnikan keimanan, memperkuat akidah, ketauhidan, oh misalnya ini bisa dibaca di tafsir Al-Manar, bisa dibaca di tafsir Al-Azhar, bisa dibaca di tafsir Al-Munawi, apa itu? Tafsir At-Tanwir. Oh ini yang banyak mengkaitkan muhasabahnya ayat satu dengan ayat yang lain. Oh itu bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir misalnya. Sehingga udah lengkap semua. Itu mudah sekali. Hanya perlu penyesuaian awal. Ini seandainya
tadi kajian yang Kamis siang habis duhur atau yang Jumat pagi, itu mungkin beberapa kali dibiasakan diberi contoh, dituntun seperti itu berikutnya itu sudah bisa sendiri-sendiri semua, sudah sangat mudah. Kami membersamai di Masjid Ranting Muhammadiyah, cabang Muhammadiyah, di masjid-masjid sekitar kami, itu semula memahami malam hari setelah sholat maghrib, ada setelah sholat isya. Tapi ada yang menginginkan pagi, habis sholat subuh. Akhirnya setiap setelah sholat subuh sampai suruk, kira-kira 40 menit tiap pagi, seminggu 7 hari. Karena ini untuk kebanyakan pensiunan yang ngurusi Muhammad yang telaten di desa itu sekarang banyak pensiunan yang di grassroots ini, waktunya bisa khusus itu. Semula itu hanya beberapa orang, tapi kalau dibiasakan tiap pagi tambah, akhirnya yang semula segelintir orang menjadi 100 orang, 100 orang lebih. Tiap pagi rata-rata 120-130 orang. Itu cuma mulai dari surat Al-Fatihah, dibaca perpotong, didengarkan, ditirukan, diterjemahkan, kemudian tanya jawab. Selesai surat Al-Fatihah, juz 30, mulai dari paling belakang, suratnya pendek-pendek yang paling sering dibaca. Dari surat ke 114, surat An-Nas. Selesai, terus surat berikutnya ke depan sampai juz 30 selesai. Dan juz 30 selesai, mulai awal juz 29 dari depan. Selesai, terus juz 28. Terus juz 26, 27. Terus juz 21 sampai 25. Juz 16 sampai 20. Itu ternyata enggak sampai 2 tahun. Itu 477 kali pertemuan itu bisa menyelesaikan 30 juz. Enggak sampai 2 tahun. Itu hanya setelah subuh sampai suruk, tiap pagi, seminggu 7 hari. Kalau pas misalnya kami ada acara tugas, nanti yang lama ikut itu bisa meneruskan. Ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, lama-lama dikembangkan tempat yang lain. Sekarang sudah ada lebih dari 15 tempat itu. Padahal awalnya segelintir orang seperti itu. Kemudian yang lebih mengejutkan lagi, ada mahasiswa program doktor, dia kiai, udah hafal Quran 30 juz termasuk sanadnya, tapi mengetahui cara begitu, dia penasaran terus ngikuti. Setelah ngikuti, dia tertarik, tanya, kalau ini dibuat proposal untuk penelitian disertasi program doktor gimana? Ya boleh kalau mau. Akhirnya dibuat. Terbuat, kemudian dia ngikuti terus ngobrol, sharing sama yang sudah ngikut memahami Quran agak lama. Itu dari 120-an sekian orang yang diajak ngobrol itu mungkin bisa nyampe 30 sampai 40. Cuma yang pokok perubahan antara sebelum memahami Quran dengan setelah memahami itu. Nah, kami diberi transkrip hasil ngobrolnya, wawancaranya itu. Yang ibu-ibu itu melalui WA, melalui telepon. Yang bapak-bapak langsung. Karena ini kiainya laki-laki. Bukan nyai. Maka yang dengan peserta ibu-ibu itu dengan banyak melalui WA atau telepon. Itu ternyata perubahannya banyak sekali antara sebelum memahami Quran dengan setelah memahami Quran. Maka dari situ ya memang nggak aneh ya kalau
sebelum diangkat jadi nabi itu manusia biasa. Bahkan Allah itu merintahkan pada Nabi, kul katakan wahai Nabi, innama ana basarum mithlukum yuha ilayya. Aku ini manusia biasa seperti kamu, hanya aku diberi wahyu. Jadi memang awalnya sebelum diangkat jadi nabi, memang ilmunya terbatas, memang umi. Tapi begitu wahyu diturunkan terus bertahap sampai 23 tahun, ilmunya luar biasa luasnya, seluas Al-Quran. Ilmunya semendalam Al-Quran. Hal-hal yang semula itu tidak diketahui menjadi diketahui semua. Ketika wahyu yang diterima menjelaskan Allah menciptakan bumi, kemudian langit, kemudian bintang-bintang, gugusan bintang, terusnya, jadi ngerti. Kita Al-Quran yang diwahyukan berisi tentang penciptaan alam semesta, kemudian penciptaan manusia, menjadi ngerti. Kemudian ketika wahyu yang diterima terkait dengan bagaimana kehidupan zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, terus jadi ngerti semua. Semula nggak ngerti apa yang terjadi ketika misalnya menjelang sakaratul maut seperti apa, ketika di alam kubur seperti apa, ketika yaumil mizan, sebelumnya yaumil ba'ats, kebangkitan kembali seperti apa, dibangkitkan dalam keadaan seperti apa. Semula nggak ngerti, tapi ternyata ini ayat terus diwahyukan berulang-ulang itu menjadi detail-detail sekali, rinci sekali, jadi ngerti semua. Semula nggak ngerti, ternyata ada dua laut yang di situ airnya kelihatannya menyatu, tapi tidak bisa menyatu. Itu tahu kan diberitahu oleh Allah melalui wahyu. Sehingga banyak sekali. Sehingga Al-Quran ini dulu itu yang merubah Nabi, para sahabat yang zamannya dulu dikenal zaman jahiliyah, itu mengalami transformasi menjadi superpower dunia. Itu karena wahyu, karena Quran. Lah makanya ini kalau Quran ini betul-betul kita yakini kembali kemukjizatannya. Kalau kita nggak memahami langsung, sebagian besar kemukjizatan Quran sudah hilang. Misalnya, bagaimana keindahan bahasanya, suaranya, syairnya, puisinya, sastranya, pemilihan katanya, rasa bahasanya, itu udah hilang semua kalau kita memahami nggak langsung. Tapi kalau kita pahami secara langsung, itu akan secara bertahap muncul rasa itu pada diri kita. Apalagi nanti ditadaburi isinya, itu dahsyat sekali. Nah, sepertinya ini nanti yang betul-betul bisa membangkitkan kembali, transformasi, sehingga ya AIK tidak lagi hanya bersifat teori, hanya bersifat pengetahuan, tetapi internalisasi, ya, menginternalisasikan, melembagakan, institutionalize pada masing-masing kecerdasan kita. Nah, ini saya kira mungkin sharing dari segi situasi kondisi kenapa standar mutu AIK yang sudah diberlakukan 2018 itu perlu dibuat panduan lebih rinci. Ini termasuk latar belakangnya, kenapa perlu ada tahapan-tahapan ini gitu. Ya.
supaya ini secara bertahap tetapi pasti itu bisa dipahami oleh semua pihak, terutama oleh para dosen, para tenaga pendidikan karena yang mengalami proses itu. Pimpinan karena pimpinan memberikan penilaian kepada ya tadi. BPH karena BPH yang selalu mewawancari itu. PBM karena pimpinan nanti pakai rektor itu PBM. Makanya ini sebetulnya untuk seluruhnya, tapi kita bertahap, mulai dari tenaga pendidikan, dosen, pimpinan, baru ke BPH, baru ke pimpinan wilayah. Demikian Bapak Ibu untuk pagi hari ini. Kami kembalikan kepada Mas Moderator. Kami mengikuti sepenuhnya. Silahkan. Luar biasa, Masya Allah. Jazakumullah khair kepada Profesor Sutrisno atas penyampaiannya. Ada sebuah kesimpulan yang sangat menarik, bahwasanya beliau ingin menyampaikan mukjizat pada hakikatnya itu melemahkan segala sesuatu yang ada di semesta ini. Maksudnya ingin menunjukkan bahwasanya dialah yang terkuat gitu. Maka kita saksikan tadi bahwasanya ketika Nabi Nuh diberikan tongkatnya menjadi tongkat terhebat. Dan begitu juga Al-Quran. Ketika Al-Quran menjadi sebuah mukjizat, maka orang yang diwahyukan Al-Quran menjadi manusia terhebat. Malaikat yang diwahyukan yang menjadi perantara menjadi malaikat yang terhebat. Maka hendaknya kita semua, seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Magelang, menginternalisasikan, kalau bahasa beliau tadi, menginternalisasikan al-Islam dan kemuhammadiyahan dalam diri kita. Sehingga apa? Kita mampu menjadi penakluk. Kita mampu menjadi kemudian mengemban amanah wahyu. Mukjizat itu benar-benar berlaku dalam kehidupan kita, begitu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, kita berikan kesempatan untuk bertanya, dan kepada teman-teman panitia kita mohonkan bantuannya untuk mengorder mikrofon. Silahkan bagi yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya. Oh nggih. Oh nggih. Bapak Profesor Sutrisno berkehendak untuk mengaturkan mikrofon kepada Kiai Jumari. Monggo Pak. Monggo untuk memberikan feedbacknya ngoten nggih. Monggo, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih. Kemudian tadi Pak Eko sudah terus bisik-bisik mengapresiasi bahwa nanti ke depan itu harus ada perubahan dalam konteks internalisasi nilai-nilai AIK di kampus, khususnya untuk pimpinan dan dosen serta tendik ya. Kalau dari sisi substansi insya Allah sudah, tetapi dari sisi metode sehingga lebih teratur dan terukur seperti yang disampaikan oleh Prof. Sutrisno. Dan ini saya juga menjadi menemukan arah yang lebih terstruktur untuk pembinaan AIK di Unima. Pengalaman Prof, tapi tidak usah risau teman-teman. Saya sering ketika mewawancarai calon rektor atau calon wakil rektor, tapi tidak di sini Prof, karena sudah ada komitmen kalau orang Unima tidak boleh mewawancarai di Unima gitu. Kalau UMS ya tidak boleh di UMS. Itu biasanya saya nyuruh kultum, karena tidak semua calon rektor itu iso kultum loh. Nah, ditutup dengan nasrum minallah wa fathun qarib. Saya tanya, artinya apa itu?
Nggak tahu juga, Prof. Ini real ya, real calon pejabat tinggi di perguruan tinggi Muhammadiyah. Kemudian saya juga soal internalisasi nilai di bidang ilmu yang ditekuni oleh mereka-mereka itu juga sering mereka tidak membayangkan. Misalnya dulu pernah saya dosen bahasa Jawa, itu saya mesti tanya dulu, kalau misalnya materi kuliah bahasa Jawa itu menjawakan apa ya? Membahasa Jawakan sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu menyalahi RPS apa tidak? Mereka mengatakan tidak. Kenapa tidak dilakukan? Itu kan secara tidak langsung itu sudah mendapatkan dua materi bahasa juga materi substansi dari AIK. Nah, hal-hal seperti ini ternyata belum semuanya mendapatkan perhatian, termasuk mata kuliah keilmuan yang lain. Kalau di sini sudah saya sampaikan, Prof, ketika dosen naik pangkat itu saya beri PR biasanya, tolong carikan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan farmasi. Wah, itu menarik, akhirnya terpaksa belajar gitu. Dan ini sudah kita lakukan kalau di sini, tapi belum semuanya oke. Kemudian tadi indikatornya ketika melihat pertama saya deg-degan itu, karena kalau rektor harus memahami 80% Al-Quran gitu. Untung BPH tidak ditulis di situ ya. Ya, 80% dari Al-Quran itu wah keren sekali, tapi om embuh kui. Tapi setelah Prof. Sutrisno menjelaskan, tadi ada indikator misalnya 5 potong ayat kok paham 4, berarti sudah 80%. Saya kira 80% itu tidak harus jumlah ayatnya piro Quran ki 6.233 ayat. Itu kalau 80% kan tinggal ngitung saja. Nanti kita cek Bu Lili iso tekan pirang persen. Nah, gitu. Terus wakil rektor berapa? Nanti kan itu ini mandat dari Majelis Dikti. Kita nanti ngecek Pak Eko ya. Mulai dari atas. Jadi nanti ini juga menurut saya nanti juga di kita perlu ada forum khusus seperti yang disampaikan Prof. Sutrisno untuk pejabat pada makom tertentu. Misalnya ada level dekan, ya semua dekan ketemu. Level wakil rektor, ngaji khusus wakil rektor gitu. Itu kan lebih tertata dan kurikulumnya lebih jelas. Saya kira itu, Prof, karena saya dipaksa bicara tanpa terduga ya, jadi akhirnya keluar sak-saknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Silahkan Bu, tolong mic-nya sampaikan pada Bu Rektor. Tadi kalau masa lalu nggak usah diingat-ingat Pak Ketua, Pak BPH. Kita itu baru proses untuk menatap ke depan. Kita pelan-pelan kita benahi. Ya pemberlakuannya bertahap aja, smooth gitu kan. Silahkan Bu Rektor. Mohon arahnya, Prof. Kemarin setelah menerima informasi dari Bu WR3 pada saat mendapati 3 hari di Gresik, kemudian kami bicarakan berdua, kebetulan belum ketemu dengan wakil rektor yang lain. Nek kaya ngono kuwi targete njuk piye carane begitu, yang nanti bisa berjalan kita lakukan dengan smooth. Misalkan tadi leres yang disampaikan Pak Jumari, mohon arahannya nanti.
misalkan satu hari 5 ayat, kita bareng misalkan bisa bertemu semacam murojaah sekaligus juga menghayati ayat itu, tapi antar rektor dan wakil rektor dulu ben ora isin. Kalau dengan dekan, rektornya hafal, dekannya lebih hafal atau wakil dekan. Jadi kalau di fakultas mungkin dekan dengan prodi atau dengan dosen-dosen. Antar dosen mungkin dibentuk komunitas 5-5 makaten. Sehingga itu kalau menjadi satu kebiasaan, habit bagi kita semua, itu menjadi sesuatu yang biasa dan mudah dimengerti oleh semuanya dan tanpa rasa isin rasanya, ngoten Prof. Karena kenyataannya kalau misalkan saya dengan yang lain justru lebih pinter mengatakan kan ya, rasanya aku rektor kok raiso atau iki. Makaten Prof pohon arahannya. Saya kira ini langkah yang sangat bagus baik sampaikan Bu Rektor dan BPH Pak Kiai Jemari tadi. Ini untuk pimpinan ini nggak menekankan pada hafalan. Jadi ya pemahaman, mentadaburi. Itu kami pengalaman mendampingi bapak-bapak, ibu-ibu yang di ranting Muhammadiyah Aisyah, yang dulu ada pensiunan dari kepala SD Muhammadiyah, ada yang sekarang usianya 80 tahun, bahkan yang 85 tahun, itu yang ikut seminggu 3 kali memahami Quran, ada yang ikut seminggu 7 kali. Ya, itu ternyata semakin lama semakin senang. Yang lain-lain ya, yang tidak punya persepsi Qur'annya, masa tua usia 80 tahun itu masa yang sangat berat. Tapi ini yang dulu kepala SD Muhammadiyah, yang dulu kepala SMP Muhammadiyah, kemudian ikut ngelola ranting cabang usia 80 tahun, 76 tahun, dengan diajak main Quran itu menjadi terhibur, menjadi sangat senang. Loh, apalagi yang di perguruan tinggi yang minimal sarjana. Loh, itu kalau kepala SD zaman dulu itu hanya lulusan SPG dan lulusan PGA, nggak sampai sarjana loh. Itu pun sekarang usia 80 tahun, 83 tahun, 85 tahun tuh senang sekali sejak memahami Quran ini. Malah banyak di antara mereka dari dulu-dulu sudah pengajian sejak tahun 1950, tapi kok belum mengalami seperti ini. Loh, tapi dulu itu kami ngalami waktu di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah. Awal-awal kami jadi guru tahun 1985 itu masih ada yang model begini. Itu Profesor Yunar Ilyas di pengajian di Budi Mulia itu sampai menjelang beliau sakit masih memahami Quran, jelas kayak Quran itu masih. Dulu di IKIP Muhammadiyah yang sekarang jadi UAD itu awal-awal dulu masih ada. Jadi zaman dulu itu di Persatuan Muhammadiyah itu biasa membaca Quran langsung kemudian dipahami isinya. Dialami juga oleh Prof Bambang Setiaji sekian lama begitu. Ya, kemudian rasa-rasanya kok ada yang hilang yo, itu begitu ulama-ulama senior Muhammadiyah itu wafat, kok nggak ada yang terus gitu. Nah, kemudian standar AIK, salah satu AIK yang sudah diberlakukan pada 2018 kemudian di breakdown lebih rinci. Nah, itu tadi implementasi penerapannya enggak usah punya target yang muluk-muluk. Tadi aja misalnya tiap hari memahami, ya kalau nggak bisa nyampe 5 ayat mungkin 2 ayat, 3 ayat gitu. Mulai dari yang paling mudah dulu, yang paling sering didengar, paling sering dibaca, terus bertahap. Jangan banyak-banyak targetnya, biar berjalan terus seperti itu. Nanti kalau sudah berjalan misalnya lewat 4 bulan, 5 bulan, itu rasanya kalau tiap hari nggak membaca memahami Quran itu merasa hilang. Itu Allah itu berfirman begini ya di surat Qasas ayat 85.
Innalladzi faradha 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya dia Allah yang memfardukan atas kamu Al-Qur'an. Lu memfardukan lu. Tapi kenapa ini kok sudah lama tidak kita pahami langsung? Di surat Al-Jathiyah 20 Allah berfirman, hadza basairul linnas wa huda wa rahmah liqaumin yuqinun. Al-Qur'an ini basairul linnas, pedoman untuk manusia. Lu pedoman lu. Pedoman itu kalau nggak dipahami isinya apa bisa mempedomani. Misalnya ada pedoman KKN, pedoman implementasi MBKM, ya pedoman praktek lapangan, ada pedoman haji, ada buku saku manasik haji, ada pedoman tuntunan sholat misalnya. Itu kalau misalnya haji, tapi dia tidak mau memahami pedoman haji, nggak mengikuti manasik haji, udah yang penting berangkat saja ngawur gitu. Nah, kira-kira hajinya gimana itu? Lah hidup ini pedomannya Al-Quran. Kita sudah hidup di dunia 60 tahun tapi belum ngerti cara hidup menurut Quran. Terus hidup kita selama ini gimana? Jangan-jangan seperti orang haji yang tidak mau memahami pedoman haji. Orang yang sudah hidup lama di dunia tapi nggak mau memahami cara hidup di dunia menurut Al-Quran. Saya kira ini persoalannya itu sudah turun-temurun dari generasi ke generasi, yang warga persyarikatan ini yang mengalami pendidikan langsung seperti yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan terus temurun tadi, yang langsung memahami Quran dengan mentadaburi itu terbatas, hanya sedikit kalangan. Nah, coba kalau yang dari sedikit itu mulai diperluas bertahap itu. Ini kalau tadi apa yang direncanakan Bu Rektor dilaksanakan, tapi tadi jangan tinggi-tinggi targetnya, pelan-pelan aja, santai saja, biar nanti secara alami akan muncul rasa itu, rasa senang pada suara Al-Quran, bacaan Al-Quran, memahami isinya, itu biar terus begitu bergulir itu, nggak usah cepat, nggak usah buru-buru, bertahap saja. Oh iya, nanti kan gitu, memang tidak bisa langsung setahun 2 tahun Bu Rektor, mungkin perlu awal 1 periode, 2 periode, 3 periode, mungkin baru mulai kelihatan, tapi akan betul-betul mendasar dari segi akarnya itu. Nah, maka tadi kembali juga pada BPH yang lalu, ya sudahlah itu, lupakan saja. Kita mulai pelan-pelan, sabar. Nek perlu dikasih contoh dulu berapa kali pertemuan gitu loh. Apa misalnya yang hari Kamis atau hari Jumat ini coba dikondisikan dulu pelan-pelan lo, gini loh caranya, pelan-pelan gitu. Ini berapa kali kan bisa sendiri-sendiri semua. Nanti tinggal saja. Kesempatan itu ya tinggal mungkin untuk saja, saling menguatkan saja. Tadi pada prinsipnya, misalnya kita pergi naik kereta, itu di ponsel kita ada Quran digital, ada juga terjemahnya. Mungkin berapa menit kita gunakan bisa. Kalau kita bepergian naik pesawat, mungkin di pesawat atau di bandara menanti kita bisa. Ya memang tidak harus seperti Buya Hamka ya, itu belum memahami Quran sampai nulis tafsir ketika di penjara gitu. Ya, saya itu juga kawan baik sama ini mantan Bupati Sleman ya. Waktu kuliah itu dia angkatan atas saya, deket sekali, komplot itu loh. Orangnya itu sangat jujur loh dulu mahasiswa. Tahu-tahu kok masuk sel itu. Rasanya kepengen banget ketemu, ayo kita memahami Quran di sel. Iya. Itu betul-betul nanti akan ada kebangkitan luar biasa. Kalau kita
tapi tahapan-tahapannya itu smooth, itu pelan-pelan. Nggak usah tergesa-gesa, nggak usah target yang tinggi-tinggi. Demikian Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, sudah kelewat. Semoga sharing pagi hari ini, tadi sebetulnya kami sifatnya sharing saja karena kita sama-sama semua. Mudah-mudahan dengan sharing ini paling tidak menambah informasi. Mari kita menetap masa depan dengan penuh optimis. Kita betul-betul yakin masa depan Unima ini ya betul-betul akan mencapai masa excellent. Sudah mulai kelihatan masuk ke masa keemasan. Kita song-song sepenuhnya dengan fondasi akar yang lebih kuat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustaz Sutrisno, Profesor Sutrisno atas penyampaiannya, tausiahnya kepada kita pada pagi hari ini. Bisa kita simpulkan dalam sebuah kalimat yang tentang apa yang ingin beliau sampaikan, bahwasanya mari berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, mari bersama-sama berislam dan bermuhammadiyah. Demikian, semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi penguat diri kita dan kemudian dapat menjadi pemurni atau pengautentifikasi, kata beliau, Islam dan kemuhammadiyahan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ulu Zaki Muhammad apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam menghantarkan materi atau acara pada pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.